Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda dengan NIM 2309697. Di sini, saya akan berbagi ilmu dan belajar bersama teman-teman untuk membuat portal sederhana eh, kosan 4 lantai yang filenya diberikan oleh Bapak Parmono, dan kita akan membuatnya di Autodesk Revit. Langsung saja kita buka Autodesk Revit-nya, lalu kita buat project baru dengan template jangan arsitektur, kita buat template struktur, lalu klik OK. Nah, jika file sudah siap, langsung saja kita linkkan file dari AutoCAD. Tapi ini karena di lantai 2, kita pindah ke lantai 1 terlebih dahulu. Kita linkkan CAD-nya dengan masuk ke tab Insert, lalu pilih Link CAD, lalu pilih file denahnya. Saya ulangi, tadi kita lupa menyeting satuannya. Nah, import unitnya terubah menjadi milimeter. Oke. Kita cek dengan annotate align. Nah, sudah oke. Lalu jika sudah berhasil di-linkkan file AutoCAD-nya ke Revit, kita buat grid yang sudah ada ini, yang 1, 2, 3. Nah, ini salah, D harusnya 4 di situ, lalu A, B, C-nya juga kita buatkan gridnya. Nah, di sini ada beberapa metode untuk membuat gridnya. Saya akan menggunakan metode baru dibanding dengan metode sebelumnya jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya. Nah, kita buat gridnya seperti ini. Kita buat grid di mana saja terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Kita setelah membuat grid di mana saja, kita akan memindahkan si grid yang sudah kita buat di mana saja itu sesuai dengan titiknya dengan menggunakan perintah AL atau align, atau bisa teman-teman lihat di atas ini di tab align atau AL, dengan cara kita klik terlebih dahulu garisnya atau gridnya, lalu klik ini atau bisa perintah AL, lalu caranya untuk memindahkannya kita klik tujuannya terlebih dahulu, lalu klik garis mana yang mau kita pindahkan. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya sama. Nah, ini bisa, jika sudah, tinggal di escape saja. Ini bisa diperpanjang. Seperti itu. Nah, ini juga kita buat grid yang horizontalnya juga ya. Kita ganti terlebih dahulu. Kita pindahkan align sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika di gambar denahnya sudah kita buatkan gridnya, lalu kita masuk ke elevasi atau elevation di bagian east. Nah, kita perpanjang terlebih dahulu.
Nah, kita di sini akan membuat level sesuai dengan perencanaan kita tadi cos 4 lantai. Namun, sebelumnya kita akan memasukkan atau menginsert link cat lagi yang tampak samping atau potongan mungkin isinya tampak samping. Nah, seperti ini. eh, Kita akan mengcopy atau menambahkan level agar menjadi 4 level. Oh ya, ada ilmu baru juga di sini di video ini. Nah, di sini nanti ada yang muncul di project browser dan tidak si levelnya. Nah, gimana sih yang muncul atau tidaknya? Nah, gimana eh, itu tuh bagaimana teman-teman mengkopinya sehingga muncul atau tidaknya di project browser ini. Nah, jika eh, cara yang benar atau agar muncul di project browser, teman-teman bisa membuat grid-nya atau levelnya di sini langsung seperti ini. Nah, sehingga akan muncul level 3. Nah, seperti apa sih cara yang kurang tepat untuk mengcopy atau membuat level sehingga tidak muncul di project browser? Itu seperti ini. Misal di select, teman-teman mengcopy menggunakan CO atau perintah ini. Lalu diklik di sini. Nah, mungkin muncul di sini, tapi tidak muncul di project browsernya seperti itu. Nah, jika ingin teman-teman copy, buatlah dengan cara create similar atau bisa diklik ininya lalu klik kanan, create similar. Lalu teman-teman klik di sini. Nah, lalu akan muncul seperti itu caranya. Nah, sekarang kita pindahkan garis-garis atau grid ini, level ini ke sesuai tempatnya. Caranya seperti tadi, di align saja. Klik ini, lalu ini, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah seperti itu, sekarang kita coba menggambarkan kolomnya di lantai 1. Nah, cara membuat kolom itu, kita masuk ke tab structure, lalu ini ada pilihan lantai, kolom, wall, beam. Kita pilih yang kolom, lalu saya pilih yang ini. Oh iya, karena di perencanaan atau di video yang sedang saya duplikasi itu, video Pak Parmono adalah membuat em, dimensi atau ukurannya dengan ukuran 400 kali 400 atau 40 kali 40. Nah, caranya kita ini kan ukuran 300 kali 450 mm, kita edit type sehingga menjadi 400 kali 400 dengan cara edit type lalu duplicate lalu kita ganti namanya. Hmm, misal kolom 40 kali 40. Oke. Lalu jangan lupa ubah dimensinya terlebih dahulu. 400 kali 400. Nah, lalu jika sudah, teman-teman bisa klik apply lalu oke. Nah, ini sudah berukuran 400 kali 400. Kita bisa klik kolom, coba ini. Nah, oh ya, ini ada pilihan height dan ini height itu berarti akan apa ya? Membuat si kolomnya itu sepanjang 2500 ke atas. Jika depth, kita coba yang depth di sini, itu akan 2500 ke bawah. Tadi bisa disesuaikan juga ukurannya. Kita lihat di 3D-nya. Nah, seperti ini. Tadi yang height yang sebelah sana, sehingga kolomnya naik 2500 ke atas. Namun yang depth akan turun ke bawah 2500. Nah, sekarang kita kita hapus yang ini aja.
Nah, kita buat kolomnya menjadi dari lantai 4 ke lantai 1 dengan cara kita hmm, select kolomnya, atau bisa tadi di sini juga kita select, lalu kita pindahkan top levelnya ke lantai, kita coba lantai 2 dulu. Nah, sehingga awal mulanya ada di lantai 2, lalu diturunkan 2500 di sini, minus 2500. Nah, dari lantai 0 ya, maksudnya minus 2500-nya. Lalu caranya agar langsung dari 1 ke 4 kita pindahkan ke lantai 4, lalu base offsetnya kita pindahkan atau ganti menjadi 0, sehingga nanti kolomnya akan di level 1 atau di 0, 0, 0. Kita rubah. Set. Nah, seperti itu teman-teman. Step 40 kali 40 kan kolomnya. Oke. Jika kolom 40 kali 40 sudah kita buat, kita kopikan ke yang lainnya kolomnya. Ini sudah kita select, bisa kita copy dulu satu. C. Kita kopikan sini, kita kopikan ke yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba membuat baloknya di level 1 juga. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke yang beam, kita pilih kolomnya yang baloknya yang ukuran, sebentar. Sesuaikan ukuran baloknya, ukuran 300 kali 600 yang ini. Kita buat balok 30 kali 60. Oke. Kita tarik sini, dari sini sini. Ini kita lihat sudah muncul atau belum. Nah, sudah muncul ya, tapi di bawah. Oke. Lalu kita buat juga kolom yang balok yang, sebentar, saya lupa. Kita buat balok yang 20 kali 40. Nah, kita kopikan juga atau duplicate, maksud saya 20 kali 40 atau 200 kali 400 mm. Kita ganti dimensinya, lalu apply. Oke. Kita buat balok di sini. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kita kopikan ke setiap lantainya. Kita copy dulu ke yang lainnya, sebentar. Atau bisa select langsung seperti ini. Set. Kita filter, pilih yang framingnya saja, lalu kita bisa copy sini, sini, sini. Oh iya, balok yang 360 3 kali 6 di sini juga kita buatkan ini. Lalu kita buatkan juga balok dari sini ke sini. Kita lihat.
Sudah ada ya baloknya di yang tadi kita kopikan juga. Nah, sekarang kita akan mengkopikan baloknya ke setiap lantainya. Em, Caranya kita copy dari sini saja ya, bisa dengan cara select, lalu filternya kita matikan semua. Lalu cek yang structure framing saja. Oke. Nah, untuk mengcopy ke atas atau level, kita bukan mengcopy menggunakan yang biasa kita gunakan, namun kita gunakan copy to clipboard. Nah, caranya lalu pastinya akan muncul, bisa diklik. Kita align to select level. Nah, kita select di level 2 karena level satunya udah ya tadi. 2, 3, 4. Oke. Nah, lalu sudah tercopy ya seperti ini. Terlihat. Nah, lalu hapus aja sih si yang paling bawahnya karena kita anggap aja tidak ada slope-nya. Seperti ini caranya. Seperti tadi ya. Ada filter yang mau dihapus, delete. Nah, seperti ini. Ganggu nih si apa namanya? Linketnya. Kita hapus dulu. Bukan hapus, kita matikan dulu. Import kategori. Tadi kita masukkan apa namanya? Perintah atau em, apa namanya? Ya perintah VV. Lalu kita matikan di import kategorinya, kita matikan juga apa namanya ini? eh, Leveling atau level ya IJKL level. Oke. Nah, seperti ini kita sekarang buatkan juga apa namanya? Plat lantainya. Plat lantai itu dari lantai 2 kita buat di arsitek boleh, floor lantai. Nah, kita buat menggunakan rectangle yang ini ya. Bisa juga menggunakan pick line atau line biasa. Buatkan rectangle di sini. Oh, sorry. Di sini. Di sini eh, kata Pak Parmono di videonya bahwa ini tuh adalah tangga sehingga tidak kita buatkan plat lantainya. Lalu kita buatkan di sini juga. Nah, ini ada warning karena eh, overlap, line-nya overlap. Kita hapus di sini, hapus, hapus. Nah, bisa kita langsung join kan ini. Oh, ke sini lalu kita apa namanya ini? Trim atau di extend. Bukan extend apa? Fillet seperti fillet gitu kalau di AutoCAD ya. Lalu klik. Nah, seperti itu sudah jadi plat lantainya. Oh, belum bisa kita lihat, nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan pick line membuat apa namanya? Plat lantai itu. Kita coba di lantai 3, kita buat menggunakan pick line ya. Yang ini, pick line. Oke. Lalu kita pilih line di sini, di sini, 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 sini juga. Oke. Nah, sekarang kita apa namanya ini trim atau fillet lagi sini sesuai dengan eh, yang tadi kita buat. Nah, seperti ini jika sudah kita klik. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa gambaran kita tadi plat lantainya juga bisa lihat di sini ya. Kita rubah grafiknya salah realistik.
Nah, seperti itu. Hmm, kita rubah lagi misal em, quick display. Nah, kita bisa menaikkan transparansi sehingga nanti kolomnya platnya akan menjadi sedikit transparan atau bisa transparan sekali kita buat. Nah, seperti itu. Mungkin segitu saja em, tutorial atau membuat portal sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.